Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hamla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, kita lanjut syarah hadis arba'in. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas hadis yang pertama, yaitu hadis yang sangat terkenal, yang biasa digunakan sebagai bahan kultum, ceramah di banyak pertemuan atau banyak ustadz, hingga sampai anak-anak kita, remaja-remaja kita pun juga sudah hafal hadis ini. Ya, hadis ini oleh Imam Nawawi, ya, beliau mengatakan an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, kita bahas satu persatu. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, Amirul Mukminin ini sebuah gelar, ya, istilah panggilan bagi pemimpin Islam, dan ini baru ada di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau radhiyallahu an belum dipanggil dengan gelar Amirul Mukminin. Dan pemberian gelar Amirul Mukminin ini berasal dari para sahabat Nabi untuk Sayyidina Umar, dan terus panggilan ini berlangsung hingga sampai di masa akhir masa-masa kekhilafahan Islam. Kemudian dalam perkembangannya, istilah atau panggilan Amirul Mukminin ini bukan hanya untuk seorang pemimpin Islam, tapi oleh para ulama, khususnya dalam ilmu hadis, istilah Amirul Mukminin ini juga dipakai untuk para ahli hadis, khususnya mereka yang pada puncaknya ilmu hadis. Ya, Amirul Mukminin fil hadis, yaitu mereka-mereka yang sudah hafal hadis paling tidak 1 juta hadis. Dan ini jarang. Sebagian para peneliti mengatakan dalam sejarah para ahli hadis yang sampai derajat itu tidak sampai lebih dari 20 orang saja. Ya, di antaranya adalah seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syu'bah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Yahya bin Ma'in, ya, Imam Bukhari di zamannya. Mereka sudah sampai taraf menghafal 1 juta hadis. Bahkan bukan sekedar hafal, tapi mereka juga mengetahui mana yang sahih, mana yang tidak. Ini Amirul Mukminin. Abi Hafs, ayahnya Hafs. Kenapa Umar bin Khattab dipanggil dengan sebutan ayahnya Hafs? Ya, ternyata jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, ada 2 penjelasan para ulama. Yang pertama, yang mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab memang punya anak laki-laki bernama Hafs. Namun dia wafat ketika masih kecil, kemudian lahirlah anak yang kedua, seorang wanita, Hafsah. Ini alasan yang pertama kenapa beliau disebut dengan Abu Hafs. Sementara ya, dalam keterangan yang lain seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, bahwasanya tidak diketahui asal muasal atau sebab kenapa Umar bin Khattab ya disebut dengan Abu Hafs. Ada juga yang mengkiaskan dengan putri beliau Hafsah. Lalu kemudian jamaah sekalian, azanallahu iyyakum, di dalam panggilan kebiasaan orang Arab itu ada 2 model, ya. Ada kunyah, yaitu panggilan yang dikaitkan dengan nama anak, ya, seperti Abu Hafs, ayahnya Hafs, Abu Ahmad, ayahnya Ahmad, dan etikanya adalah itu kepada anak yang pertama. Ya, lalu kemudian memang tidak selalu orang yang kunyah ini untuk orang yang memiliki anak. Kita sudah bahas pada video sebelumnya, seperti Imam Nawawi sendiri walaupun dia tidak punya anak, dia disebut dengan Abu Zakaria. Atau misalnya seperti para ulama yang lain, mereka pun juga memiliki kunyah dengan kunyah yang tidak sama dengan nama anaknya. Saya ambil contoh seperti sahabat Nabi Khalid bin Walid. Beliau tidak punya anak bernama Sulaiman, tapi kunyah Khalid bin Walid Abu Sulaiman. Nah, jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, adapun lakob ini julukan yang bisa konotasinya positif dengan atau negatif. Umar bin Khattab dia Al-Faruq, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Adapun yang negatif seperti Musailamah Al-Kadzdzab, itu lakob. Ini perbedaan antara lakob dengan kunyah. Jadi kalau kunyah itu ya selalu positif, ya, karena memang dia hanya terkait dengan nama
anak begitu. Adapun kalau laqab dia bisa positif dan negatif tergantung bagaimana kehidupan orang itu dan dikenal di masyarakatnya atau di dalam sejarah. Lalu kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sahabat Nabi yang termasuk kategori asabiqunal awalun. Hanya saja memang walaupun dia asabiqunal awalun tidak terlalu awal. Ya, di antara para sejarawan seperti Imam Az-Zahabi, kemudian Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikh Al-Khulafa. Mereka mengatakan ketika Umar bin Khattab masuk Islam, itu sudah ada kurang lebih 39 laki-laki yang masuk Islam. Ya, 11 perempuan masuk Islam. Ada yang mengatakan ketika Umar bin Khattab masuk Islam sudah ada 41 laki-laki masuk Islam. Namun demikian, walaupun beliau tidak terlalu awal-awal banget, bahkan beliau masuk Islam dicatat oleh para sejarawan kurang lebih di tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Ya. Hanya saja ketika itu posisi beliau di hati Rasulullah alaihi salatu wasallam itu melesat sehingga dia menjadi laki-laki yang paling dicintai di antara para sahabat nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika Amr bin As bertanya kepadanya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man ahabba ilaik?" Siapa orang yang paling engkau cintai? Nabi pun menjawab Aisyah istrinya. Lalu Amr bin As nanya lagi, "Minar rijal?" Kalau yang laki-laki siapa? Abuha, yaitu ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar Siddiq. "Tsumma man?" Terus siapa lagi? Maka Rasul pun menjawab Umar. Nah, ini menunjukkan walaupun Umar dia menjadi laki-laki yang ke-40 atau 40 sekian yang masuk Islam, namun posisinya di hati Rasulullah alaihi salatu wasallam luar biasa hingga sampai nomor 2 yang paling Nabi cintai setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan keislaman Umar bin Khattab ini membuat para sahabat Nabi itu senang ya. Sampai-sampai dipuji oleh Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Bukhari pula, kata beliau, ya, "Inna kunna a'izza mundu aslama Umar." Kami dulu merasa senantiasa punya wibawa, punya kehormatan, punya harga diri, punya keberanian semenjak keislaman Umar. Ini diakui oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, kita tahu di dalam sejarah di masa jahiliyah bahwa Umar ini jagoan di masanya. Begitu masuk Islam, maka ini menjadi kabar gembira buat para sahabat. Dan ini juga menunjukkan betapa umat Islam hari ini pun itu butuh orang-orang seperti Umar. Mungkin orang-orang seperti Abu Bakar yang kalem, yang penyabar, yang lembut, umat Islam sudah banyak. Ya, tapi orang-orang yang tegas di satu sisi, kuat dan juga cerdas, berani dan juga sangat ketat dengan sunnah seperti Umar bin Khattab, kita pun juga membutuhkannya. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah alaihi salatu wasallam juga memuji Umar, yaitu ketika sedang di depan Masjid Nabawi sedang lagi hari raya, beberapa orang Ethiopia sedang main pedang. Ya, ini hiburan saat itu. Ya, mereka main pedang, kemudian ya Rasul nonton juga, Aisyah juga melihatnya. Nah, tiba-tiba penonton itu kabur, berlari-larian. Yang main pedang juga lari-larian begitu. Ternyata mereka berlari-larian bukan karena ketakutan, karena apa? Tapi karena Umar bin Khattab lewat. Ya, begitu beliau lewat, Rasul pun tersenyum dan Rasul berkata kepada Umar, "Inna syaitana la yakhafu anka." Ya, setan aja ngeri, ya, setan aja takut ya dengan engkau wahai Umar. Ini pujian Rasulullah kepada Umar radhiyallahu an. Tentu sangat banyak pujian kepada beliau yang menunjukkan ya keutamaan beliau di antara para sahabat Nabi yang lainnya. Nah, termasuk juga hadis yang kita bahas ini, di mana Umar bin Khattab berkata di situ, "Sami itu, ya, aku mendengar, ya, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul." Aku mendengar bahwa Rasulullah bersabda. Kata sami itu, ya, wa qauluhu sami itu yadullu annahu akhadhahu min Rasulillah. Demikian kata para ulama. Kalimat beliau sami itu, aku mendengar, itu menunjukkan bahwa dia mengambil hadis tersebut langsung dari Rasulullah alaihi salatu wasallam bila wasithah, tanpa ada orang lain, tanpa ada perantara orang lain. Ya, ini kalau istilah sumber berita zaman sekarang, ini namanya berita A1. Langsung dari sumber berita. Ya, sanadnya ali, sanadnya tingkat tinggi, karena enggak dari katanya-katanya. Kalau katanya-katanya,
itu biasanya potensi untuk terjadi deviasi berita mungkin. Ya, kalau berita itu kalau terlalu banyak jalur, biasanya ada kemungkinan bertambah-tambah atau berubah. Beda sama uang. Kalau uang semakin banyak jalur bukannya bertambah, malah habis, berkurang tuh kalau uang tuh. Tapi kalau berita kebanyakan jalur malah bertambah. Nah, Umar bin Khattab mendapatkan hadis itu langsung dari Rasulullah SAW. Dan uniknya hadis sepenting ini tak satu pun sahabat Nabi yang lain selain Umar yang meriwayatkannya. Jadi ini satu jalur saja dari jalur Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik. Lalu kenapa setiap kita sebut nama sahabat Nabi radhiyallahu an, ya, dan sebagian menggunakan radhiyallahu anhuma. Ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah Arba'in beliau, ya, idza kana sahabiyyun muslim wa abuhu muslim falyakul radhiyallahu anhuma. Jika ada seorang sahabat Nabi dia muslim, kemudian ayahnya juga muslim, maka ucapkanlah radhiyallahu anhuma. Wa idza kana sahabiyyun muslim wa abuhu kafir falyakul radhiyallahu an. Namun kalau seorang sahabat Nabi dia muslim, kemudian ayahnya kafir, ayahnya non muslim, maka doa kita buat sahabat itu adalah radhiyallahu an. Lalu jamaah sekalian, di situ di dalam hadis Arba'in ya, itu ditulis oleh Imam Nawawi, ya, sami'tu anna Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul. Di situ ada teks selawat kepada Rasulullah. Budaya menselawatkan Rasul dalam bentuk tulisan di kitab-kitab hadis itu baru ada di zaman Imam Bukhari. Terus hingga masa kini. Di masa sebelum Imam Bukhari itu menuliskan sallallahu alaihi wasallam di kitab-kitab hadis atau di buku-buku hadis, lembaran-lembaran hadis itu belum. Kenapa? Karena di masa itu berselawat kepada Rasul adalah budaya lisan. Jadi ketika disebut nama Rasul, maka mereka langsung sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan praktek mereka terhadap hadis Nabi sendiri alaihi salatu wasallam, ketika Rasul mengatakan al-bakhil alladzi man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang pelit, orang bakhil adalah orang yang jika namaku disebut di hadapannya, dia tidak berselawat kepadaku. Bakhil di sini bukan bakhil kepada Rasul, tapi bakhil pelit kepada diri sendiri, karena saat itu orang tersebut telah menyia-nyiakan mendapatkan 10 selawat dari Allah kepadanya. Karena Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan, man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu biha asyrah. Siapa yang selawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Nah, kemudian sejarah budaya ini berkurang hingga akhirnya oleh Imam Bukhari pun ditulislah setiap nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus sampai hari ini, dan kita pun masih menggunakan budaya tersebut. Nah, ini tentang sallallahu alaihi wasallam, dan kita dianjurkan untuk jika menulis selawat di dalam kitab atau tulisan untuk menulis secara lengkap. Ya, sebagian fuqaha seperti Imam As-Suyuti, beliau termasuk yang mengatakan makruhnya menyingkat-nyingkat selawat. Kemudian juga ulama Indonesia, pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga termasuk yang mengatakan makruhnya menyingkat-nyingkat selawat menjadi SAW, SAAW atau yang semisal itu. Walaupun kita tahu SAW, SAAW itu ya selawat kepada Rasul. Walaupun hal ini sebenarnya masih diperdebatkan karena ada ulama kontemporer yang tak mempermasalahkan, seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sendiri, dia tak mempermasalahkan hal tersebut karena orang sudah faham al-umuru bimaqasidiha, menilai perbuatan tergantung maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.